Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ashkuruhu wa usanni ilahi bima huwa ahlu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih wa usalli wa usallimu ala safwati khalqihi wa khatami anbiya'ihi wa rusulih Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, ittaqullah, inna salata saniyatu qawaidil islam al-khamsi wa hiya imadul dini fala yuqamud dinu wa la yubna biduniha abada. Fadhkuru hada wa la tansuh wa dhkuru qawla Umar radhiyallahu an fi kitabihi ila ahadi ummali wa la tansuha aidan idza qala inna ahamma amrikum indi salatu faman adha'aha fahuwa li ma siwaha abya wa dhkuru qala rasul sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sholat adalah fondasi Islam yang kedua yang amat pokok. Sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat agama tidak dapat dibina. Maka ingatlah masalah ini baik-baik. Janganlah kalian melupakannya sedikit pun. Ingatlah ucapan Umar ketika ia menasehati salah satu staf pemerintahannya. Ketahuilah bahwa masalah kalian yang paling pokok menurutku adalah sholat. Barang siapa yang menyepelekannya, maka ia akan lebih menyepelekan segala sesuatu. Dan ingatlah pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian yang terkait erat antara kami dengan mereka hanya masalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka jelas ia menjadi kafir. Hadis riwayat Tirmizi hasan sahih. Dan ingatlah pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir secara jelas. Hadis riwayat Tabrani fil Awsat. Dan ingatlah pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang terlambat melakukan sholat asar karena kesibukannya, dan ia tidak hanya terlambat dari waktunya, tetapi ia mengakhirkannya dengan sengaja hingga keluar dari waktu yang semestinya karena sibuk dan lalai. Seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fatathu sholatul asri faka'annama tira ahluhu wa maluh." Barang siapa yang terlambat melakukan sholat asar dari waktu yang telah ditentukan, maka seolah-olah ia telah mengebiri keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Sidang Jumat rahimakumullah. Ingatlah baik-baik tentang masalah ini. Berapa banyak mereka yang meninggalkan sholat. Di antara mereka ada yang meninggalkan sebagiannya dengan sengaja maupun karena menyepelekannya, dan ada pula yang meninggalkannya sama sekali. Dampak negatif yang ditimbulkan karena meninggalkan sholat adalah hilangnya keseimbangan di antara suatu masyarakat, sehingga tersebarlah berbagai perbuatan keji. Misalnya khianat, berbohong, kecurangan, penipuan, dan berbagai kebatilan yang mewarnai segala aspek kehidupan umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa penyakit semacam itu tidak akan terobati kecuali dengan ditegakkannya sholat. Maka bagaimanakah caranya? Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, tidak sedikit yang tidak menegakkannya, tidak menyuruh keluarganya untuk menegakkannya, dan para penegak hukum tidak menyuruh bawahannya untuk menegakkannya. Mereka mengira bahwa masalah ini bukan tanggung jawab mereka. Mereka tidak pernah menjatuhkan sanksi bagi orang-orang yang meninggalkannya. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa siapapun yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia harus dibunuh, karena ia telah ingkar, ia tidak boleh dimandikan, disolati, dikafani secara Islam, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan Islam, dan hartanya tidak boleh diwarisi oleh seorang muslim manapun, karena ia telah ingkar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yarisul muslimul kafir." Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta dari seorang kafir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kesucian, kesempurnaan, dan kebahagiaan umat Islam di dunia dan di akhirat terkait erat dengan ditegakkannya sholat di antara mereka. Karena itu dirikanlah sholat, dan hendaknya kalian saling tolong-menolong untuk menegakkan sholat. Seorang ayah wajib menyuruh putranya menegakkan sholat. Demikian pula seorang ibu terhadap putri-putrinya. Seorang saudara lelaki hendaknya menyuruh para saudaranya.
lelaki dan wanita, menegakkan sholat, termasuk juga seorang tetangga, seorang karyawan kerja, seorang pemimpin, seorang pengusaha. Hendaknya masing-masing menyuruh orang-orang dekatnya menegakkan sholat, agar kesucian, kebahagiaan, dan kesempurnaan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Perintah semacam itu bukan hanya sekedar anjuran yang bersifat sunnah atau yang bernilai utama, tetapi merupakan suatu kewajiban yang serius terhadap kita, wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah firman Allah, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Di lain kesempatan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian dari mereka menjadi wali bagi seorang yang lain. Mereka menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Adakah amal kebajikan yang lebih besar daripada menegakkan sholat? Dan adakah kemungkaran yang lebih besar daripada meninggalkan dan menyepelekan sholat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya suatu negara tidak dapat menciptakan keamanan bagi rakyatnya, meskipun telah mengeluarkan biaya besar untuknya, kalau tidak menyuruh mereka menegakkan sholat dengan baik. Karena hanya dengan perbuatan semacam itu seluruh unsur negara akan suci, bersih, saling mencintai dan mematuhi. Sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk menegakkan sholat, dan Dia menyatakan bahwa menegakkan sholat dapat mencegah segala bentuk kekejian dan kemungkaran, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sholat dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang sedemikian itu karena sholat dapat memancarkan cahaya di hati pelakunya, sehingga ia tidak rela dirinya terjatuh di tempat yang hina dan kotor. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa menegakkan sholat adalah tonggak agama Islam dan pondasinya yang kokoh untuk dasar suatu negara Islam yang mulia dan bahagia, bukan yang hina dan sengsara, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, maka mereka mendirikan sholat, memberikan zakat, menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Lihatlah betapa terwujudnya kesucian, kemuliaan, dan kebahagiaan negara Saudi Arabia yang penduduknya gemar melakukan 3 pondasi yang pokok itu. Dan lihatlah pula betapa kisruh, semrawut, dan bejatnya di 40 negara Islam lebih yang tidak mendirikan ketiga pondasi pokok itu, yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua itu dapat terwujud dengan baik jika terorganisasi dengan baik di seluruh lapisan suatu negara, sehingga siapapun yang tidak mau mengerjakan amal-amal kebajikan, maka ia akan diperingati oleh yang berwenang. Demikian pula siapapun yang mengerjakan kemungkaran, maka ia akan diberi peringatan oleh yang berwenang. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kita. Semoga kita merasa malu atas kekurangan kita, sehingga kita dapat secepatnya menggalakkan penegakan sholat di setiap rumah tangga dan lingkungan kita, agar kita menjadi masyarakat yang sempurna dan bahagia setelah menjadi masyarakat yang bersih dan suci. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di lain kesempatan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassolati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah berfirman pula, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Allah berfirman pula, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Di lain kesempatan Allah juga berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah,
Seorang yang meninggalkan sholat, maka ia bagai seorang yang lalai yang sengaja menentang Allah dan mempersilahkannya berbuat apa saja yang dikehendakinya. Semoga Allah melindungi kita dari kelakuan semacam itu dan dari dampak negatifnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi la wa lakum wa lisairil muslimin.